Bor cordless brand global, paketan 2 baterai 2 ampere hour, dilengkapi dengan fitur safety. Ada tapping screw, jadi fiturnya lengkap. Kayaknya ini termurah ya. Termurah. 1 juta lebih sedikit, jadi 1 juta kecil gitu ya sebutannya. Asik banget. Performanya diklaim sampai dengan 90 Nm. DCJZ 2090. Untuk penyekrupan juga ada smoothnya guys ya, tapping screw. Saya tekan maksimal ini triggernya. Gitu ya, jadi modulnya ini canggih nih udah nih. Ini jajaran bornya kan lengkap banget ya untuk Dongcheng. Saya coba ingatkan kembali ya. Jadi di Dongcheng itu bor cordless ada 2 macam. Satu 12 volt, satunya lagi versi yang 20 volt. Yang 12 volt itu ada namanya DCJZ 1202. Ya itu masih berasit, versi murah. Ada sempat harganya dulu sempat 300-an ribu paket full set. Ya mungkin sekarang 400-an ribu mungkin ya, nanti cek aja. Kakaknya DCJZ 2310. Itu masih 12 volt tapi sudah brushless motor. Ya itu ya oke, ya untuk ringan, untuk pekerjaan di ketinggian ya ringan. Nah ada lagi yang terbaru, jajaran 12 volt itu DCJZ 1250. Itu keunggulannya secara torsinya lebih gede dari yang 2310, tapi mempunyai dimensi lebih kecil, ya lebih kekinian. Ada kayak palunya, bisa buat malu kalau mau nyekrup, macam-macam aja. Jadi di Dongcheng 12 voltnya ada 3 tipe ya, untuk mengingatkan kembali nih supaya Anda kan kalau WA saya, bang saya mana ya, saking banyaknya. Saya butuhnya untuk yang pekerjaan ini gitu ya. Kemarin dari Jawa Timur juga sempat telepon saya. Beliau tukang tapi emang followers baru mengikuti channel abang-abangan. Dia bingung antara 2090 dan DCPL 208 kakaknya ini. Ternyata beliau produksi kusen-kusen ya, tapi ya itu tadi ya, ini kan teknologi sekarang nih kayak impact driver ini ya. Belum juga semua orang yang bekerja di perkayuan itu tahu ya, sebenarnya apa sih impact driver. Nanti di pengujian saya ulas kembali ya, kalau yang udah tahu langsung skip aja nggak apa-apa. Antara impact driver dengan bor cordless atau bor impact cordless. Nah kita mulai lagi ya, saya jelaskan tadi 12 volt yang sebelumnya itu 3 tipe, sekarang 20 voltnya. Kita mulai dari DCJZ 2040. Ini bor terkecil di jajaran 20 volt. Kalau yang pengen ringan, harganya paling murah 20 volt, belinya yaitu 2040. Kakaknya DCJZ 2050 ya. Itu bor yang sudah cukup lama ya, tapi masih terus diproduksi karena itu ya kayak pelopornya lah gitu ya. Itu juga enak ya, 2050. Atasnya lagi DCJZ 2060 ya. Itu memang best sellernya ya. Nah baru atasnya lagi ini DCJZ 2090, baru yang top of the line yang paling tingginya yang pakai handle DCJZ 20160. Itu adalah jajaran bor yang versi-versi terbaru. Kalau zaman dulu sebelum ada DCJZ 20160, ada di tengah-tengahnya lagi itu DCJZ 0313 ya, itu pakai handle juga, tapi kayaknya sih nanti mungkin bakal nggak ada, mungkin itu nanti langsung 20160 misalnya. Yang adiknya ini merasa kurang ya, Anda bisa beli yang 2090 ini tanpa handle, tapi sudah ada fitur safety. Lalu yang mempunyai fitur safety apa aja bang? Hanya 2 tipe, DCJZ 2090 yang saya pegang ini, dan DCJZ 20160 yang harganya 1,7 atau 1,8 berkisar itu ya, itu pakai handle. Itu tadi. Nah, jajaran bor 12 volt dan 20 volt ini semuanya dilengkapi dengan impact drill. Jadi Anda nggak usah bingung lagi nanti pada nanya lagi, bang saya butuh yang ada bor tembok. Tenang aja, kalau Dongcheng bor cordless-nya itu sudah ada bor temboknya, bor impact-nya, bor betonnya maksudnya. Jadi 3 fungsi, penyekrupan bisa, pengeboran pada kayu dan besi, dan pengeboran impact pada beton maupun tembok. 3 fungsi guys. Jadi di bagian ininya caknya ya, belakang cak tuh ada. Semuanya dilengkapi impact drill, oke? Kita langsung aja ya unboxing apa aja isinya nih biar lebih jelas lagi. Dongcheng brushless motor ya, DCJZ 2090i. Tipe AM, artinya AM tuh baterainya kecil, 2 ampere hour. Di sini 2 variabel speed di 500 rpm dan 2200 rpm dengan impact per menitnya di 34.500. Ini kapasitas pengeboran ini ya, pada media besi di 13 mili maksimal, pada kayu diameter 52 mili, gede banget ya. Di konkrit ya, beton 13 mili maksimalnya,
dengan torsi diklaim di 90 Nm, berat 1,7. Nah, ini baterainya nih tipe AM, 2 ampere, ada 2 charger. Kita langsung buka. Nah, ini kita dapat ini guys, pastinya ya, kartu garansi, ada 16 cabang service center, ada buku petunjuk. Oke, kita dapat klip dan mata obeng ya. Nah, ini baterainya 2 ampere. Sudah saya cas, ada indikatornya. Ini chargernya ya, model standar. Ukuran cak 13 mili, pengencangannya satu tangan, tidak ngelos. Bisa di speed 2 maupun speed 1, sama nggak ngelosnya. Ini mode untuk ke tembok, ada gambar palu. Ya, ini mode drilling atau ngebor kayu besi pakai mode ini. Kalau mau nyekrup modenya ini, Anda pilih nanti torsinya mau berapa. Ya, ini klat atau koplingnya ini. Jadi kalau nyekrup tuh dia akan pet kalau udah kelar, supaya bautnya nggak slack. Gitu ya. Ada LED reversible kiri kanan. Nah, ini fitur safety ya. Kita lihat fitur safety-nya itu ada mode tap screw. Kita bisa nyalakan gitu. Jadi kalau nyekrup tuh kita nggak usah ngocok-ngocok triggernya guys. Kalau saya kan kalau nggak dilengkapi dengan tap screw, kita kocok dulu awal penyekrupan supaya nggak jatuh, nggak ngeslek gitu ya. Nah, ini langsung tekan maksimal, nanti di pengujian saya akan peragakan. Kemudian fitur yang nggak kalah penting adalah DSC, Dongcheng Safety Control. Jadi ini anti kickback. Ya, saya matikan dulu yang ini ya, yang tap screw-nya. Buat apa sih bang? Pakai acara ada fitur-fitur safety segala supaya tangan kita nggak terkilir guys ya. Misalnya kita lagi ngebor nih, ya ngebor terus tiba-tiba karena kayunya keras ya, yang dibor juga gede, mata bornya gede, kan suka keplanting begini guys, ya kan, keplanting gitu. Nah, kalau bor ini 2090 dan 20160 yang ada handle-nya, yang kakaknya ini, dia kalau lagi ngebor ini kunci, dia mati walaupun saya masih megang trigger. Nanti kita coba ya. Tapi fitur ini kalau Anda males, jadi kayak nggak klimaks gitu kalau lagi ngebor, Anda bisa matikan DSC-nya. Ini DSC kan nyala, Dongcheng Safety Control, kita matikan. Nah, ini akan off. Jadi dia akan nyala terus walaupun kekunci, nyala terus. Oke ya. Paketan sama ganteng banget, ini udah pas nih, enak. Ya daripada 2060 ya, ini kayaknya jauh lebih oke sih, lebih lengkap fiturnya, harganya nggak terlalu jauh. Oke, kita langsung uji aja. Ini sering sekali setiap harinya masih pada bertanya, subscriber baru biasanya. Jadi kedua alat ini impact driver sebutannya, ini impact drill ya. Keduanya ada kemiripannya terhadap fungsi gitu ya, secara fungsi ada kemiripannya. Tetapi memang ini nggak bisa buat ngebor tembok. Ngebor besi juga agak susah, merepotkan. Tapi kalau ngebor kayu masih bisa ya. Tapi ya kan pangkalnya harus model yang heksagonal gini. Heksagonal. Kalau yang bulat ya nggak bisa masuk ke sini. Seperti ini mata bor besi misalnya ya. Ini kan modelnya bulat begini ya kan nggak bisa. Jadi kalau mau ngebor besi ya pakainya idealnya ya. Idealnya menggunakan bor seperti ini. Gitu. Jadi kalau bor 2090 dan bor-bor lainnya, tipe Dongcheng lainnya, bisa bor besi, bor tembok, bor kayu, nyekrup. Nah, itu bisa. Tapi kalau ini ngebor tembok dan beton tidak bisa. Impact drill juga bisa digunakan untuk penyekrupan di baja ringan. Ya. Saya menggunakan speed 2 mode drilling. Ya kan bisa. Oke. Nah, juga bisa dilakukan dengan impact driver. Malah lebih enak kalau untuk baja ringan impact driver. Kenapa? RPM-nya lebih tinggi, jadi lebih cepat. Juga secara bentuk impact driver itu biasanya lebih kecil daripada impact drill. Walaupun impact drill juga ada yang kecil, tapi kalau impact drill kecil kan nanti performanya nggak besar gitu ya. Sementara kalau impact driver walaupun kecil performanya gede. Seperti itu. Lalu suara kasar tadi apa bang? Itu adalah suara impact yang membantu kita supaya lebih ringan dalam pekerjaan. Nah, ini impact. Abang bilang impact driver, ada impact. Ini impact. Lalu bedanya di mana impact itu? Nah, ini adalah impact untuk penyekrupan atau membuka baut-baut kecil. Sementara ini impactnya itu berfungsi impact untuk pengeboran pada beton. Nah, sekarang saya akan coba pengeboran pada beton. Bor untuk impact itu cari yang ada lambang palunya. Ini. Nah, ini palu. Ini bor kayu besi. Ini pada beton atau tembok. Seperti ini.
Nah, ini impact-nya itu bukannya ke kiri atau ke kanan seperti halnya impact driver. Kalau impact driver itu impact-nya adalah ke kanan maupun ke kiri. Kalau impact drill, impact-nya itu nonjok ke depan. Jadi sambil nonjok ke depan, dia itu mengebor, memutar ke kanan maupun ke kiri. Ini kita putar ke kanan. Seperti itu. Karena kalau nggak ada impact, misal ya, saya posisinya di pengeboran pada besi kayu. Ini kan besi kayu. Ini sering terjadi. Bang, kok nggak bisa buat ngebor tembok? Saya udah beli dongceng gini. Ya, posisikan ke palu. Kalau posisinya ke lambang bor seperti ini artinya untuk besi dan kayu. Ini susah, guys. Karena dia hanya berputar, tapi nggak ada nonjok ke depannya. Ini udah saya dorong nih. Ya, jadi posisinya harus lambang palu. Nah, gitu. Begitu, guys ya. Nah, tentu impact driver nggak bisa buat ngebor beton maupun tembok. Ya, karena modelnya biasanya ya hanya seperti ini. Dia tidak ada cekungan untuk pengunci. Nggak bisa, guys. Harus model cak atau cuk. Yang ini. Di samping itu juga dia tidak ada impact ke depan. Sekarang saya mau coba 2060 pada pengeboran kayu. Jadi posisi seperti ini. Nah, gitu. Ya, kita coba balok kayu ini. Saya matikan DSC. DSC itu anti kickback. Saya matikan aja. Lalu slow tapping screw juga saya matikan. Jadi ini impact drill yang secara umum kebanyakan nih. Ini fiturnya semua saya matikan. Oke, ini speed 2. Saya turunkan speed 1. Ini kayunya keras, guys. Ini udah saya tekan juga nggak berhenti. Bagus ini bornya. Walaupun 2 AH ya. Udah berasap kayunya. Mata bornya juga mungkin udah mulai tumpul. Tinggal dikit lagi. Oke ya. Nah, ini yang namanya bor ya bisa buat ngebor pastinya. Karena ini pangkalnya model heksagonal dan ada cekungannya, mata bor seperti ini bisa untuk impact driver. Nah, gitu. Kita coba pengeboran ke sini ya. Ini performanya jos. Nah, kenapa impact driver buat ngebor kok lebih cepat, Bang, dibandingkan bor itu sendiri? Padahal ini jelas-jelas ini bor. Nah, itu tadi impact driver ini dilengkapi dengan impact, ya, sehingga dibantu ya, tenaga dari motornya dibantu lagi sama impact. Ketukan per menitnya tinggi ini, ya kan? Sementara kalau bor 2090 dan tipe-tipe lainnya itu kan namanya impact drill ya, impactnya ke depan. Cocoknya untuk tembok impactnya. Kalau ini impactnya ya cocok nih buat yang pekerjaan berat. Jadi kalau Anda misalnya mau mengebor media-media yang keras, kayu keras, bengkirai, kayu trem besi, ya kayu-kayu pada kapal nih ya. Banyak subscriber dari Pangandaran dulu zaman 3 tahun 4 tahun lalu mulai keluar teknologi impact driver atau impact crane kecil-kecil. Mereka mengebor perahu itu kan pakai kayunya yang bagus-bagus ya, yang keras-keras. Itu pakainya impact crane ngebornya lagi pakainya impact driver karena memang lebih cepat, Bang, gitu. Bang, tolong rekomendasikan, Bang, impact drivernya tipe apa, itu 4 tahun lalu zaman saya awal-awal nge-YouTube, guys, tahun 2021 dari Pangandaran ya, itu banyak. Nah, jadi memang impact driver ini juga multifungsi. Kedua alat ini sama-sama multifungsi ya, tetapi hanya satu yang nggak bisa dikerjakan pada saat pengeboran di beton maupun di tembok adalah ini nggak bisa. Kalau ini bisa ya, baik 2090, 20160, 2050, 2060, 1250, 1202, 2040 ya kan, 2310 itu ya 12 volt. Itu bisa ya kan. Tapi itu tadi ya, untuk pekerjaan berat, pengeboran yang gede-gede pada kayu, saya sarankan menggunakan impact driver. Terus pada baja ringan seperti tadi juga saya rekomendasikan impact driver. Baja ringan, mau nyekrup nih, mau ngerakit rangka atap baja ya, gunakan impact driver, lebih enak. Di dongceng ada
3 tipe ya. Mulai dari DCPL 048, DCPL 208, terus DCPL 165. 3 tipe nih untuk saat ini. Mungkin nanti kedepannya bakal ada lagi. Nah, yang bor banyak ya. Nah, terus gimana Bang? Sebaiknya saya punya yang mana? Kalau uang bukan masalah, Anda harus punya yang namanya impact driver dan impact drill. Kalau uang tidak masalah. Tapi kalau budgetnya, anggarannya, uangnya terbatas, Anda beli dulu bor impact drill ya. Yang ada impactnya supaya bisa buat tembok sama buat beton. Nanti kalau punya uang lagi, belilah impact driver. Dua alat ini bisa juga buat nyekrup sama guys. Misalnya nih, kita mau nyekrup kayak gini kan. Mata obeng kan modelnya begini. Ya. Nah, kalau impact driver enak banget nih masangnya, cuma gini doang. Kunci. Nah, kalau pada bor itu seperti ini. Caranya kan diputar dan ini pengencangan satu tangan. Udah gitu, ya. Sama bisa ini bisa bekerja juga. Misalnya nih kita mau nyekrup. Kalau pada impact drill yang nggak ada fitur tapping screw, ya itu Anda caranya ini bagi pemula aja. Yang udah ahli-ahli di skip aja. Dikocok aja guys, nggak usah ribet-ribet. Kadang-kadang untuk meraba begini kan harus yang ahli juga. Ini ngeraba gini nih, ini ngeraba gini. Itu kan harus yang ahli, yang biasanya kerup. Nah, terus gimana Bang kalau saya pemula? Kayaknya kalau nyekrup susah Bang, dikit-dikit lepas, dikit-dikit lepas. Kocok aja ininya, triggernya ini namanya trigger. Ya, ini trigger. Kocok ini. Gitu, itu speed 1. Nah, di dalam impact drill atau drill driver atau bor baterai, bor cordless ini beda dengan bor listrik. Ini ada variable speed 1 dan 2. Tadi pakai variable speed 1, sekarang pakai 2. Pasti lebih kenceng, lebih cepat. Ya. Ini kan lebih cepat tuh. Sekarang kita sistemnya kocok kalau nggak punya fitur tapping screw atau fitur auto seperti bor ini. Ini saya matikan dulu semua fiturnya. Kocok aja. Ya. Kita coba lagi, tadi agak melos. Kita kocok. Itu caranya, biar mudah. Ya, tapi karena ini bor canggih, ya ini tipe tinggi nih 2090, Anda bisa nyalakan tapping screw. Nah, ini ya. Jadi dia di awal akan slow, tapi terakhirnya dia high speed. Slow. Nah gitu, jadi nggak perlu kocok-kocok lagi kalau pakai bor yang canggih itu. Langsung tekan maksimal, 1, 2, 3. Gitu, ini fitur tapping screw. Ya, kalau fitur DSC ini adalah fitur anti kickback, pengeboran yang keras, kemudian mata bornya suka ngunci gitu ya. Nah dia akan mati dengan sendiri, jadi kita nggak kepelintir. Dia mati sendiri, walaupun saya menekan trigger. Bor canggih gitu ya. Nah sekarang kita akan uji untuk impact driver. Bagaimana kepraktisan impact driver ya untuk penyekrupan. Saya pakai mode yang high saja. Ya. Seperti ini. Itu ya. Enak banget nih impact driver buat nyekrup. Bang, kalau ini ada tapping screw-nya nggak? Kayak ini, kayak bor yang ini. Yang awalnya melambat terus cepat. Ada. Ya, ini mode yang keempat. Dia pelan. Lalu dia ngegas sendiri. Walaupun saya menekan triggernya maksimal. Nih, 1, 2, 3. Mode tapping screw. Kita coba ya. Gitu guys. Ya. Jadi, apa? Udah otomatis. Melambat dulu. Lalu cepat. Jadi kita nggak usah untuk mengatur triggernya. Jadi ini cocok buat para pemula sebenarnya fitur-fitur ini. Kalau yang fitur udah ahli-ahli mah, tukang kayu yang hebat-hebat udah nggak perlu fitur macam-macam sih sebenarnya. Tapi ini Dongceng mencoba menawarkan bor maupun impact driver dengan spek yang lengkap, fitur yang lengkap. Kalau Anda nggak suka dengan fitur yang kayak gini-gini, pengennya manual biasa, ya udah tinggal dimatikan mode tap screw-nya masuk ke high. Seperti kita pengujian yang pertama. Nah sekarang bagaimana buat besi Bang? Ya kalau buat besi terus terang aja ya, kalau impact driver nggak bisa. Ya kan bisa muter Bang, iya bisa muter. Ini caranya bagaimana masuk ke sini kan gitu. Kan bisa Bang, di marketplace ada banyak sekali jual adapter. Iya ada, tapi akan semakin geol-geol. Nanti akan nggak presisi hasil pengeborannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mata bornya bisa patah. Mana mata bor besi kan mahal-mahal. Ya walaupun ada yang murah ya, tapi kan kebanyakan kalau yang bener mata bor besi ya mahal harganya dibanding mata bor kayu maupun mata bor beton.
besi lebih mahal mata bornya. Jadi kalau mau ngebor besi pakainya impact drill ya, atau bor baterai, bor cordless. Ini nggak bisa masuk, gimana cara masukinnya? Wong bulat. Walaupun ada tuh merek premium, dia jual mata bor besi yang ujungnya seperti heksagonal begini ujungnya ada ya, tapi satu harganya mahal, kedua juga ya nggak enak guys, mata impact driver buat ngebor besi. Kita akan coba nih 2090 untuk pengeboran pada media besi. Ini modenya pakai mode drilling ya. Awal-awal saya speed 2. Bor besi itu kan nggak boleh RPM tinggi-tinggi guys. Pada saat awalan masih boleh lah, biar dia nggak meleset dulu awalan. Oke, udah masuk, kita turunkan speed 1. Wah, kalau impact driver susah. Karena kan impact driver RPM-nya tinggi banget. Mata bor saya ini agak tumpul nih, belum biasa guys. Oke. Ya. Just sih. Jadi di video ini saya hanya menjelaskan secara spesifik mengenai masing-masing fungsi dari impact driver dan impact drill. Kalau pembahasan lengkap dari masing-masing ini Anda tonton aja ya di video-video saya yang sebelumnya. Pada intinya penggunaan 2 ampere hour menurut saya nggak jadi masalah. Ini bagi Anda yang pengen menghemat, irit ya dalam pengeluaran pembelian alat-alat, Anda bisa membeli yang 2 ampere. Toh ternyata secara performa tidak jauh berbeda dengan yang 4Ah. Apalagi mungkin Anda yang 4Ah-nya sudah pada punya ya, sudah pada punya baterai 4Ah, ya Anda bisa membeli paketan yang 2 ampere semacam ini, baik di impact driver maupun impact drill. Sehingga Anda nanti di workshop 2Ah-nya punya, 4Ah punya, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke ya? Semoga bermanfaat. Kita juga udah jelaskan lagi perbedaan yang namanya impact driver dan bor ya, supaya Anda jadi nggak salah beli. Saya udah jelaskan tadi di pengujian. Performa menurut saya di 2 ampere ini nggak jauh beda dengan 4 ampere kok, karena memang kualitas baterai 2 ampernya Dongcheng juga oke. Jangan Anda samakan kualitas baterai 2 ampere ini dengan produk-produk China yang rebranding, yang China yang murah-murah, beda. Ya, ini ya memang lebih kecil secara performa, tapi sedikit banget. Nanti yang paling terasa adalah durasi pemakaiannya, lama tidaknya pemakaiannya, durasi pemakaian satu cycle baterai. Ya, tapi kalau performa nggak jauh beda. Jadi tentu dengan adanya baterai paketan 2 ampere ini, kita jadi nggak terlalu berat dibandingkan kita menggunakan yang 4 ampere. Kan separohnya guys. Kalau pengeborannya nggak yang berat-berat amat ya sudah cukup 2 ampere. Ya, apalagi kalau kelas rumahan, sekedar punya. Ya kan? Tapi kalau untuk pekerjaan serius ya saran saya memang 4 ampere ya punya, 2 ampere punya. Kadang-kadang kita kerja di ketinggian. Kita mau pemasangan instalasi misalnya baja ringan, rangka atap. Itu kan yang namanya dudukan rangka atapnya itu kan harus dibor ke tembok buat pegangan. Ke slope ya, slope-nya Shopee misalnya. Ya kan? Di slope situ. Tentu kan kita butuh ini. Walaupun 2 ampere, saya yakin kalau untuk kelas rumahan saja, bangunan-bangunan rumah ini bukan gedung bertingkat gitu ya. Rumah-rumah aja udah cukup banget walaupun 2 ampere. Satu baterainya lagi Anda sakuin. Jadi enteng gitu, kita ngebornya enak. Misalnya mau pasang dinabol ya, untuk masang dudukan baja ringan ke tembok, ke slope pada rangka atas. Ini cocok. Kalau pakai kabel kan udah nggak zaman, narik-narik kabel, kita kerja di atas pakai baja ringan itu sangat berbahaya. Gunakan bor cordless, impact drill, macam-macam begini ya. Oke, sangat recommended di harga 1 juta lebih sedikit, 1.030.000, 1.060.000 ya. Saya sudah siapkan beberapa link pembelian di deskripsi video. Anda pilih mana terdekat, mana termurah. Semoga video ini bermanfaat. Saya Om Ayi, Bapak Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.